memiliki ciri-ciri a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kali ini insyaallah kita akan melihat pasangannya yang tentu saja berlawanan secara diametral. Sifatnya digambarkan oleh Al-Quran dengan kadzdzaba wa tawalla. Allah di surat Al-Lail, sebagaimana pembahasan kita yang telah lalu, memulai dengan sumpah yang isinya, kalau kita sederhanakan, semuanya menggambarkan kekontrasan. Allah mengawali sumpahnya dengan malam, yang kemudian dikontraskan dengan siang. Kemudian Allah melanjutkan sumpahnya dengan makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditegaskan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuannya, atau jantan dan betinanya, untuk menunjukkan perbedaan. Demikian juga amal umat manusia. Inna sa'yakum lasyatta. Amal kita juga berbeda-beda. Tetapi betapapun perbedaan perilaku, sikap, amal, niat, motif dari manusia itu, kalau kita mau rumuskan secara sederhana atau kita bikin mapping, sebenarnya tinggal dua saja. Satu kelompok yang Al-Quran menyatakan akan dimudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Yang kedua kelompok yang akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan. Perbedaan ini sangat tegas, sebagaimana perbedaan antara langit dan bumi, sebagaimana perbedaan siang dan malam, sebagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan. Karena itu perbedaan yang sedemikian tegas ini mestinya juga membuat kita begitu amat sangat faham. Karena beda jelas antara ahli surga dan beda jelas antara ahli neraka. Dan mestinya kita semuanya tahu betapa apa manfaat, apa ketidakmanfaatan dari waktu siang dan waktu malam dan segala macamnya. Harapannya itu kenapa Allah mengawali dengan sumpah menggunakan kata wal-lail dan an-nahar. Oke, kita langsung saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seingat saya kemarin kita hanya sampai di 3 ini ya. Satu orang yang kata Al-Quranul Karim a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang memenuhi persyaratan 3 ini, fasanuyassiruhu lil yusra. Fa-nya ini kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat itu selalu diawali dengan jika, dengan persyaratan. Kalau persyaratannya dipenuhi, maka konsekuensinya akan diberikan. Persyaratannya ada 3. Man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. 1, dia memberi. Yang kedua, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia membenarkan al-husna. Makna pertama, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa surga dan bisa ats-tsawab minallah. Yang kedua maknanya adalah la ilaha illallah. Kalau orang sudah memiliki 3 ini, apa kata Al-Quranul Karim? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan orang tersebut kepada hal yang paling mudah. Sesuatu yang sudah mudah akan dimudahkan oleh Allah buat orang itu. Kita lihat dulu. Ada kalimat yang mirip dengan kata nuyassiruhu, yaitu kalimat yang dipakai oleh Al-Quran yang dirujukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nuyassiruka lil yusra dalam Al-Quranul Karim. Kalau Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudahan, Allah tidak menambahi huruf sin sebagaimana yang kita lihat di ayat ini. Fasa, ya, ada sinnya. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad tidak dikasih sin. Wa nuyassiruka. Wa nuyassiruka. Ada perbedaan menarik. Allah membalas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudahan dibanding dengan Allah memberikan dan menjanjikan kemudahan kepada umat manusia. Bedanya adalah untuk Nabi Muhammad tidak dikasih tambahan huruf sin yang artinya akan.
Sama-sama pakai fi'il mudhari', tapi bedanya adalah yang di sini untuk Nabi Muhammad tidak ada kata sinnya. Wa nuyassiruka lil yusra. Bukan wa sanuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Sementara untuk kita semuanya yang memenuhi kriteria 3 tadi, a'ta wattaqa saddaqa bil husna, kata Allah fasanuyassiruka lil yusra. Maka kami akannya lebih panjang daripada yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeda meskipun sama-sama diberi, tapi pemberian Allah kepada Nabi Muhammad incomparable, enggak bisa disamain dengan Allah memberikan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling agung. Hatta cara Allah memberikan sesuatu kemudahan kepada Nabi Muhammad dibedakan di dalam Al-Quran. Untuk Nabi Muhammad sinnya dibuang, wa nuyassiruka lil yusra. Untuk selain Nabi Muhammad Allah menyatakan fasanuyassiru. Masya Allah ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kata yusra? Yusra dari kata al-yusr artinya sesuatu yang mudah. Karena itu kalau kita mendapatkan harta dengan cara yang sangat mudah, tanpa usaha, tinggal duduk, terus kita memberi uang dengan berharap uang itu kemudian berlipat-lipat, namanya al-maisir atau judi. Kenapa disebut judi? Dari kata al-yusr artinya mudah, karena orang berjudi harapannya mendapatkan uang secara mudah, tidak keluar keringat. Ya, masukin 10.000 togel keluar 10 juta misalnya. Karena itu disebut dengan maisir. Ya, karena maunya itu akan mempermudah kita, maunya. Setan menggoda begitu. Padahal justru nggak ada ceritanya orang judi makin tambah kaya, makin tambah kaya. Tapi itulah konsepnya di dalam bahasa Arab. Kenapa? Yusr itu artinya mudah. Kalau kata yusr itu dibikin lebih mudah, sesuatu yang sangat mudah, bahasa Arabnya aisar. Kalau untuk laki-laki, kalau dibikin feminin menjadi yusra. Jadi yusra ini sesuatu yang sangat mudah. Sesuatu yang sangat mudah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa al-yusra itu? Memangnya apa yang mudah itu? Para ulama tafsir berbeda-beda memaknai al-yusra. Berbeda-beda memaknai al-yusra. Salah satu makna al-yusra adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan saya, apakah menuju jannah itu sesuatu yang mudah atau susah? Susah. Huffatil jannah bil makarih. Jannah itu diliputi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan syahwat kita. Karena itu banyak orang menyatakan mentaati Allah itu sesuatu yang susah. Salat tahajud susah, baca Quran susah, sedekah susah, dan segala macamnya. Dan kalau kita mau jujur, seringkali orang itu merasa lebih mudah mana? Melakukan maksiat atau melakukan ketaatan? Maksiat. Seperti lagunya Rhoma Irama, kenapa yang enak-enak diharamkan? Ya, kenapa yang susah-susah baru yang halal, kata dia. Pacaran sama menikah mudah mana? Mudah pacaran Ustadz misalnya. Menarik Al-Quran menggambarkan, nanti kalau orang itu bertakwa kepada Allah, kalau orang itu membenarkan kalimat syahadah, kalau orang itu a'ta, maka semua jalan yang mengantarkan dia untuk mentaati Allah, semua hal yang membuat dia agar menjadi ahli surganya Allah dibikin mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini camkan ini ayat ini menarik untuk kita jadikan renungan kita bersama-sama. Apakah kita ini termasuk orang yang kemudian kalau kita melakukan amalan-amalan ahli surga, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang masuk dalam kelompok al-yusra, apakah kita ini mudah? Kalau mudah itu artinya kita telah melakukan 3 syarat tadi, a'ta wattaqa saddaqa bil husna. Tapi kalau susah melakukan apapun saja yang berkaitan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan memang kita belum melakukan 3 hal ini. Masya Allah nih. Kadang-kadang kita ini ngiri sama orang, kok bisa ya orang sedekah begitu mudahnya ya?
Kok bisa ya orang mudah sekali memaafkan orang lain? Kok bisa ya orang kuat untuk murojaah? Kenapa ya saya kok tidak mampu? Sholat ke masjid aja susahnya minta ampun misalnya. Karena itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, i'malu, ya, kullun muyassarun lima khuliqalah. Bekerjalah, terus saya melakukan sesuatu, karena kata Rasulullah SAW, setiap individu itu dimudahkan oleh Allah SWT sesuai dengan dia ini maunya jadi apa. Kalau memang orang itu ahli jannah, mudah dia melakukan ketaatan dan kesolehan. Dan itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Begini, ada satu eksperimen yang menarik. Kalau kita membawa gelas ini ya, untuk waktu yang 1 jam misalnya, maka kita akan terasa berat. Tapi kalau kita bawa dia terus menerus hingga misalnya 10 jam, maka akan terasa berbeda lagi. Apalagi kalau kita bawa terus sampai 10 jam, 1 hari, 2 hari, dan segala macamnya. Kata para ahli psikologi, sebenarnya sesuatu itu tidak menjadi sesuatu yang berat, itu bukan karena kita tidak mampu, tapi kita tidak pernah melakukannya. Sesuatu itu seberat apapun, kalau kita ini terus melakukannya, maka pelan-pelan sesuatu itu menjadi terasa ringan. Bukankah Anda semuanya, para hamilatul Quran, saat pertama kali mau menanamkan hati untuk menjadi penghafal Al-Quranul Karim, ngelihat angka 30 juz itu rasanya tidak mungkin, Ustaz. 30 juz, waduh hamawon, lupa, kan gitu awalnya. Tapi terus, ternyata bisa. Menarik. Kenapa? Karena itu kita dituntut itu. Dituntut yang pertama, punya persepsi yang benar, namanya shaddaqa bil husna. Apalagi maknanya kalau kita yakin dengan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya harus ditanam dulu. Mana yang pertama? Agar kita ini mendapatkan yusra. Tanam sungguh-sungguh, tasdik dalam hati. Ada balasan yang diberikan Allah atas semua amal ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan. Yakin akan makna syahadat itu, yang kemudian itu menjadi keyakinan di dalam hati kita. Dan itu kalau terus dipupuk akan melahirkan takwa. Dan kalau takwa itu terus pasti akan melahirkan amal soleh. Bentuk konkretnya a'tah. Kalau kita sudah melakukan itu, dapatnya kata Al-Quran, fasanuyassiruhu lil yusra. Masya Allah ya. Ini bahasan yang kemarin, sekarang kita lanjutkan. Ini bahasan yang baru sekarang. Ayat selanjutnya Allah mengcompare orang yang digambarkan tadi, ya, yang mendapatkan kemudahan, yang mestinya kita kepingin semuanya menjadi orang-orang yang digambarkan oleh Al-Quran dengan dimudahkan sesuatu yang mudah menjadi lebih mudah lagi bagi dia. Fasanuyassiruhu lil yusra. Sekarang kelompok yang kedua. Wa amma, dan adapun orang mambakhila, yang bakhil, wastaghna, dan merasa cukup, merasa tidak butuh dengan apapun, istaghna. Kata bakhila dilawankan dengan a'ta tadi, sementara kata ittaqa dilawankan dengan istaghna. Kita lihat satu-satu. A'ta adalah memberikan sesuatu yang banyak, sebagaimana yang kita diskusikan kemarin ya. Orang ini komitmennya untuk membantu orang lain, orang ini kesolehan sosialnya amat sangat baik. Dan memang menarik ya, ciri orang yang soleh menarik di dalam Al-Quran itu. Allah itu selalu mendahulukan ciri dari orang muttaqin itu, seringkali justru diperlihatkan hubungan dia yang lebih baik dulu kepada orang lain. Baru setelah itu nanti hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita membicarakan ibadur rahman misalnya dahulu kala, ciri yang pertamanya bukan
hubungannya dengan Allah dia yang paling baik. Justru yang awal adalah hubungannya dengan manusia yang baik. Perhatikan misalnya di surat Ali Imran, Allah menggambarkan muttaqin. Ciri yang pertama dari muttaqin, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas. Ini semuanya masih berkaitan dengan orang lain, tidak berkaitan dengan Allah. Padahal kalau saya tanya, siapakah orang muttaqin? Kira-kira jawaban sampean apa? Mesti biasanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sholatnya istimewa Ustaz, yang hafalan Qur'annya gini Ustaz, yang semuanya Anda kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, saat Allah mencirikan orang-orang muttaqin, orang yang dekat dengan Allah SWT, ciri yang paling awal-awal itu selalu dikaitkan dengan manusia. Sama dengan ini, kenapa? Karena ini adalah ciri yang paling utama dari sesuatu yang ada di dalam dada kita ini. Gini ya, takwa dari mana? Letaknya di mana? Di sini. At-taqwa hahuna. Di sini takwa. Takwa itu munculnya dari mana? Dari tasdik, dari pembenaran yang ada di dalam hati saat kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, saya percaya Allah nggak ada yang ngatur alam semesta ini, nggak ada yang mau saya taati, nggak ada yang mau saya cintai, nggak ada yang berhak saya sembah kecuali Engkau ya Allah. Dan saya yakin Engkau yang memiliki segala-galanya ya Allah. Engkau yang memiliki surga dan neraka. Kalau aku melakukan begini, Engkau akan membalas begini ya Allah. Dihunjamkan itu dalam hati. Namanya saddaqa bil husna. Oke. Itu terus pelan-pelan tambah hari, tambah yakin melalui pengalaman, makin kuat dengan namanya takwa. Tetapi takwa itu masih di sini. Sama seperti cinta. Di mana letak cinta? Di hati, bukan di mulut. Atau bukan dalam sikap, letaknya ada dalam hati. Tetapi kalau mau tahu bukti konkretnya cinta, maka yang Anda lihat bukan hatinya, bukan belahlah dadaku, karena di dada juga tidak ada kelihatan cinta, kelihatannya adalah muncul dalam bentuk perbuatan. Entah kalimat, entah sikap, dan segala macamnya. Karena itu bentuk keluaran dari takwa yang ada di sini, atau bentuk cinta yang ada di sini. Sama sekarang, Allah itu ngawali dari yang paling belakang dulu, saddaqa bil husna. Kemudian naik menjadi apa? Takwa. Takwa itu bentuk konkretnya apa? Allah kasih contoh. Ya, selain misalnya rajin sholatnya, itu bentuk bukti konkret takwa. Rajin baca Al-Qur'annya, konkret bentuk takwa. Ada juga membantu orang lain. Yang menarik, di antara pilihan-pilihan bukti konkretnya takwa, justru yang Allah nilai pertama kali sebagai orang yang takwanya paling benar, bukan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berhubungan dengan orang lain. Untuk nunjukin apa itu? Orang itu kalau sudah soleh benar, yang paling nampak bukan saja hubungan dia dengan Allah baik, tapi apa? Hubungan dengan orang lain sangat baik. Itu yang mau digambarkan Al-Quran. Karena itu ciri orangnya a'ta. Ciri orangnya a'ta. Dia memberi. Maka ciri orang yang paling jelek adalah lawannya itu. Kenapa? Karena kalau diurut nanti nggak ada takwa di dalamnya Ustaz. Kenapa tidak ada takwa? Dia tidak pernah yakin Ustaz dengan balasan Allah SWT. Dia tidak pernah saddaqa bil husna. Karena itu lihat, wa amma man bakhila. Siapa yang bakhil? Ya. Bakhil adalah lawan dari a'ta, tidak mau memberi. Sementara orang yang takwa di surat Ali Imran, cirinya dia memberi. Bahkan cara dia memberi di surat Ali Imran di 134, kalau saya tidak keliru, dia tidak peduli dengan kondisinya. Yunfikuna fis sarra wad dharra, saat dia lapang atau saat dia susah. Saya tanya, biasanya orang memberi sesuatu saat apa? Saat punya kecukupan, saat lapang. Ini ada orang tidak pernah dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi dirinya. Mau lapang, mau tidak lapang, mau susah atau tidak susah, dia memberi. Pertanyaan saya, apa yang menggerakkan dia memberi? Takwa.
Kalau Anda hanya mampu memberi saat Anda memiliki uang yang lebih, belum tentu punya takwa. Kenapa? Karena yang menggerakkan boleh jadi, iki panganan kok cek akeh ini sih. Arek-arek ya apa iki kok ndak ada yang makan ini? Eman ini. Udah kasih tangga sana. Takwa apa enggak itu? Kebaikan, tapi belum tentu itu takwa. Kenapa? Karena drivernya sebenarnya bukan dari lubuk hati Anda. Karena Anda menyaksikan banyak sekali makanan di rumah yang tidak makan dan Anda bagikan kepada orang lain. Anda lihat tumpukan baju di rumah Anda dan sekian menumpuk baju tidak pernah dipakai. Ini kasihkan aja lah. Belum tentu takwa itu. Kenapa? Karena dia belum muncul dari sini. Anda beramal masih dipengaruhi oleh lingkunganmu. Baik, saya tidak berkata itu jelek, itu sudah baik. Tapi kalau Anda mau cirinya orang muttaqin, yunfikuna fisarra wa dharra. Dia berinfak, dia nolong orang lain, dia punya komitmen sosial, sudah tidak peduli dengan lingkungannya, sudah tidak peduli dengan kondisinya. Mau apapun dia sering nolong orang. Masya Allah ya. Kalau jenengan bisa begitu, itu muttaqin. Nolong dengan harta, nolong dengan pikiran, nolong dengan ilmu, nolong dengan tenaga, nolong dengan segala macam yang bisa dilakukan. Terus ngoten. Punya ndak punya. Aisyah pernah bersedekah dengan satu anggur, riwayat yang lain dengan satu kurma saja. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, "I'ti ya walau bisyikki tamrah." Disuruh apa? Sedekah meskipun separuh biji kurma. Untuk nunjukin apa? Karena itu melatih diri kita. Melatih diri kita. Untuk nunjukin saya percaya dengan balasanmu ya Allah. Itu poinnya. Itu poinnya. Ya. Oke. Karena itu lawannya mesti jelek. Siapa dia? Orang yang bakhil. Wa amma man bakhila. Adapun orang yang bakhil. Pertanyaan saya, kenapa ada orang mampu memberi dan kenapa ada orang yang tidak mampu memberi? Jawabannya adalah karena orang ini terlalu cinta sama dunia. Yang satu karena orang ini tidak terlalu cinta sama dunia. Kenapa dia cinta sama dunia? Karena dia merasa harta yang dimiliki itu hasil semata-mata usahanya dia. Kenapa dia tidak terlalu cinta sama dunia? Karena dia merasa harta yang dia miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang cinta sama dunia ini. Nggak ada orang yang tidak cinta. Tetapi yang membedakan adalah, mari dipikirkan, kalau orang itu bakhil, biasanya karena mereka sangat posesif dengan harta yang dimiliki. Sangat posesif dia. Kenapa posesif? Karena dia menyangka ada banyak usaha yang dia lakukan untuk meraih sesuatu itu. Itu kejiwaan kita. Orang itu akan bakhil kalau kita merasa kita ini sudah berusaha bersusah payah dan meyakini bahwa karena usaha kita mendapatkan hal tersebut, sehingga kita melupakan Allah memberi rizki. Lah orang yang kayak gini semakin kelihatan nanti jauhnya dari Allah SWT. Oke, kita lanjutkan. Wa amma man bakhila, yang pertama. Yang kedua sifatnya wastaghna, dan dia istaghna. Istaghna adalah orang yang tidak merasa butuh. Dari apa? Dari tadi ini, misalnya dari uang, dia tidak butuh lagi sama Allah, sama manusia, atau bahkan dia tidak merasa tidak butuh sudah. Kenapa? Karena dia punya banyak uang. Dia merasa, saya bisa nyelesain semuanya. Dia tidak butuh orang lain, karena saya cukup, uang saya sudah cukup. Dan sampai dia tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini contoh konkretnya. Kalau kita ini belum kaya, biasanya kita khusyuk waktu kita berdoa meminta rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bisnis kita ini sudah berjalan secara normal, tiap bulan pasti sudah menghasilkan segini, punya katakanlah waralaba 10, yang satu siap ini semua berjalan, kita tinggal ongkang-ongkang kaki. Kira-kira nanti orang itu akan semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah? Semakin jauh. Karena kalau semuanya sudah smooth, orang merasa, udahlah saya tidak butuh sama Allah ini.
Dia tidak butuh bantuan orang lain. Dia tidak butuh bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia merasa saya sudah cukup. Yang pertama, bahaya ya. Ini penyakitnya orang yang kaya, bukan penyakitnya orang yang miskin. Yang pertama, orang istighna karena memiliki harta dan dia merasa tidak butuh sama yang lain. Yang pertama. Yang kedua, orang bisa istighna karena punya ilmu. Saya tidak butuh Al-Quran, saya tidak butuh kalimat dalam hadis. Saya sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Itu kan orang-orang yang kurang bisa berpikir secara mendalam saja. Saya bisa kok gini, tidak butuh nasihat orang lain. Atau kalaupun dia membaca Al-Quran, dia tidak butuh lagi nasihat orang lain. Dia tidak butuh nasihat orang yang lebih faham. Enggak butuh. Enggak, saya tahu. Bahaya. Ini penyakitnya orang siapa? Orang bodoh atau orang pinter? Orang pinter. Kadang-kadang kepandaian itu bisa membuat kita istighna. Diajarin guru, salah, pinter guru ini. Istighna, hati-hati. Kekayaan membuat kita istighna. Ilmu bisa bikin kita istighna. Kekuatan bikin kita istighna. Gak usah ditolongi, kuat aku. Istighna. Hati-hati. Jadi ada penyakit namanya istighna. Orang merasa free of need. Tidak merasa butuh. Padahal mestinya kita ini harus butuh kepada Allah SWT. Ada orang yang merasa bahwa saya malu berdoa kepada Allah SWT itu. Itu bukan tambah baik, tambah jelek. Karena kita merasa tidak butuh sama Allah SWT. Akhlak kita di hadapan Allah SWT adalah mestinya kita ini harus menjadi orang yang tambah hari tambah merasa butuh kepada Allah. Karena kita menyadari kita ini bukan siapa-siapa. Bahkan kita tidak bisa hidup kalau Allah tidak menjadikan kita hidup. Maka semestinya semakin soleh orang itu, semakin dia merasa butuh kepada Allah SWT. Itulah hamba. Tapi yang menarik, bukankah kita sering mendapati orang, saya malu, terlalu banyak meminta saya sama Allah. Memangnya kamu bisa tidak meminta selain kepada Allah SWT? Masya Allah kalau kita pikirkan, itu godaannya, namanya istighna. Jadi istighna itu bisa ngeliputi apapun saja. Dan bahayanya kalau orang sudah istighna, dia tidak merasa butuh nanti kepada Allah, dan karena itu dia tidak perlu untuk berbuat baik kepada Allah. Dia tidak butuh berbuat baik juga kepada orang lain. Ya, karena watak manusia itu, kalau Anda merasa pernah mendapatkan kebaikan dari orang lain, Anda itu mestinya merasa harus membalasnya. Itu watak kita. Tapi kalau orang sudah istighna, dia tidak butuh lagi. Saya tidak pernah salah sama orang itu. Ngapain saya? Begitu, itu namanya istighna. Hati-hati dengan penyakit ini. Kata Al-Quranul Karim, itu bedanya dengan orang yang muttaqin. Bedanya dengan orang muttaqin. Di sininya dia sudah merasa cukup. Saya punya dosen dulu, memang orang Katolik, tapi dia bilang ke saya sudah tidak butuh dengan ajaran agama. Saya hidup ini cukup dengan membaca buku-bukunya Nietzsche, kata dia. Salah seorang filosof Jerman. Kata dia, agama itu sama aja lah. Saya cukup dengan filsafat ini, sudah cukup untuk hidup. Dan tidak berasa dinasihatin siapapun, tidak butuh dan segala macamnya. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Istighna. Jadi kita ini mestinya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh apa? Butuh apapun saja. Ya, butuh bantuan dari Allah, butuh ilmu dari Allah, butuh hidayah dari Allah. Karena itu terutama yang paling kita butuhkan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu kita minta tiap hari, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ini ciri orang yang jelek. Satu, bakhil dia untuk nunjukin, gak ada akhirnya dia kebaikannya kepada orang lain, gak ada komitmen sosialnya dia kepada orang lain. Masya Allah ya, Masya Allah, beda banget. Padahal mestinya orang muttaqin itu, lihat, kalau orang itu ada Allah di dalam hatinya, maka lahir ketakwaan, dan kalau sudah lahir ketakwaan maka dia tidak mungkin menjadi orang yang bakhil. Maka kalau ada orang mengklaim menjadi orang muttaqin tapi kok bakhil, mesti tidak benar itu. Karena mestinya orang yang takwa, orangnya mesti mestinya a'ta. Dan dia bersegera menyambut perintah Allah SWT itu. Karena itu kalimatnya dipakai menarik.
Kalimatnya itu dipakai dalam Al-Quran menggunakan kalimat sari'u, bersegeralah, cepat, disuruh cepat. Waktu di perang Badar, Rasulullah mengencourage para sahabatnya untuk pergi menuju medan perang. Dan Rasulullah mengutip surat Ali Imran ayat 134 ini, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddatil muttaqin. Umar bin Hammam al-Ansari bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jannat arduha as-samawati wal ard, ya Rasulullah, surga itu seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah, na'am. Terus Umar bin Hammam gini, wow. Rasulullah kemudian bertanya, ma yahmiluka ala qawli bah. Apa yang membuatmu, kenapa kamu kok merasa terkagum-kagum bahwa surga itu lebih luas dari neraka? Karena dia bilang apa? Rojaan, kata dia, karena saya ingin ya Allah, saya ini kepingin ya Allah, an akuna min ahliya, untuk menjadi orang ahli surga. Dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan, anta min ahlil jannah, kamu termasuk orang yang menjadi ahli surga. Saat itu dia makan kurma, dan kurmanya kemudian dia berhentikan makan, dan dia bilang, in huyyitu, kata dia, kalau aku hidup dan aku teruskan makan kurma ini, sesungguhnya ini adalah kehidupan yang sangat panjang, kata dia. Masya Allah, lah hayatun tawilah, kata dia, kalau aku masih terus makan aja, padahal sudah ada seruan dari Rasulullah SAW, seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sari'u ila maghfiratin min rabbikum, sementara saya kok masih aja makan kurma, maka sungguh saya telah membuat kehidupan saya di dunia ini panjang, menyia-nyiakan perintah Allah SWT. Itu hatinya para sahabat dalam menyambut perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, namanya sari'u ila maghfirah. Orang-orang ini yang digambarkan Al-Quran dengan sifat yang pertama, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Berapa lama sih makan kurma itu? 5 menit mungkin, 10 menit mungkin. Bagi hatinya orang-orang muttaqin, 10 menit ya, menunda-nunda, mentaati Allah SWT, itu sudah bukan sari'u. Pertanyaan kita sekarang, berapa lama kita ini menunda-nunda ya, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah ya. A'ta wattaqa. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Kenapa dia bisa istighna? Karena penyakitnya adalah kadzdzaba bil husna, karena dia mendustakan al-husna. Sebagaimana yang pertama, mana al-husna yang pertama adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang pertama itu, dia tidak percaya dengan ada balasan. Kalau saya memberi, wah, nanti tidak dapat kembalinya, saya rugi saya. Yang pertama, benar tak ada surga itu? Itu al-husna yang pertama. Yang kedua maknanya la ilaha illallah, karena rapuh syahadatnya, karena dia tidak punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kadzdzaba bil husna, maka orang menjadi istighna. Karena dia sudah istighna, maka dia pasti akan bakhil. Perhatikan ini penyakit yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Seperti dua tanaman. Satu, dia memulai dari kadzdzaba bil husna, naik menjadi takwa, puncaknya menjadi a'ta ya. Yang di sini dia memulai dengan kadzdzaba bil husna, kemudian naik menjadi istaghna, naik menjadi bakhila, menjadi bakhil. Ini bakhil, ini buahnya. Yang di sini a'ta buahnya, yang di sini bakhil buahnya. Hasilnya apa? Yang di sini istaghna, yang sini takwa. Bagaimana bisa menghasilkan takwa? Saddaqa bil husna. Bagaimana bisa menghasilkan istaghna? Kadzdzaba bil husna. Ini seperti kalau dalam pendidikan namanya internalisasi. Jadi penting dari kecil kita menanamkan saddaqa bil husna. Bawa anak kecil kita, ayo nak kita sedekah.
Nanti kalau sedekah Allah akan begini. Itu namanya kita melakukan internalisasi. Agar apa? Agar anak muncul nopo? Sedekah bil husna. Itu maksudnya Al-Quranul Karim. Ayat ini mestinya menjadi acuan bagi psikolog, menjadi acuan bagi educator, menjadi acuan bagi orang-orang yang concern bagaimana membangun moral development, perkembangan moral anak, perkembangan moral individu. Ini penting banget. Kalau kita mau membikin akhlaknya orang, mulai dari mana? Apa yang harus saya lakukan? Kadzdzaba atau shaddaqah bil husna. Itu yang dinilai, biar kognitifnya masuk di otaknya. Gini harus dilatih, agar muncul yang di sini. Kalau kepingin lahirnya atau, maka apa yang harus dilakukan? Mulai di sini dilakukan shaddaqah bil husna. Kalau pingin jadi generasi yang jelek, mulai dari sini, kadzdzaba bil husna. Seperti komunis dulu, minta sama Tuhan minta permen, ayo buka tangannya, nggak ada. Kadzdzaba bil husna. Maka nanti kalau ini diteruskan jadi apa? Jadi istaghna. Kalau sudah istaghna nanti kayak apa? Jadi bakhila. Yang menarik, yang paling menarik lagi, ini tidak hanya berkenaan dengan individu. Sekarang jenengan renungkan, gimana ya ada orang bisa menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq? Gimana ya ada orang kok bisa menjadi Abdurrahman bin Auf? Karena proses ini yang dia lakui. Pertama dia syahadat, ya, shaddaqah bil husna. Dia menarin janjinya Allah SWT, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dia takwa. Karena itu dia a'tah. Saat Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah, orang-orang menyangka bahwa itu Abu Bakar itu mungkin ada sesuatu yang diperoleh. Al-Quran menyatakan enggak. Nanti dikritiki oleh Al-Quran, enggak, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, ya, wala saufa yarda. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia punya takwa. Tujuannya adalah, masih ingat Sahibun Nakhlah kemarin, Abu Dahdah yang membeli kebun, ya, kurma, satu pohon kurma yang dibeli. Kenapa dia? Karena dia mulai dari shaddaqah bil husna. Dia dengar kata Nabi Muhammad, siapa yang mengambil, yang membeli kurma yang doyong ke rumahnya orang miskin itu, orang yatim itu, akan mendapatkan surga, mendapatkan pohon kurma di surga. Shaddaqah bil husna. Kemudian takwanya muncul. Kemudian dia a'tah, membeli. Niatannya untuk apa? Bukan niatan apapun kecuali untuk meraih balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus kita latih. Ini tidak hanya berlaku pada individu. Kalau kita mau bikin masyarakat yang baik, sama, caranya harus begini. Cuman, kata Syekh Fadil As-Samirai, kalau untuk masyarakat, caranya dibalik. Bukan dari bawah ke atas, tadi dari atas ke bawah. Jadi yang pertama, kalau bikin masyarakat yang baik apa? Satu, a'tah. Kita harus mau spend, mau giving satu sama lain. Penduduk harus mau membayar pajak kepada negara. Orang harus saling memberi satu sama lain. Harus tercipta civil society. Kelompok-kelompok filantropis, model Nurul Hayat dan segala macamnya, yang saling, karena itu syarat negara-negara yang baik. Kalau kita melihat negara-negara yang baik, hampir semuanya begitu. Taat mereka bayar pajak. Orang Jerman taat bayar pajak. Negeri-negeri yang maju itu orangnya taat bayar pajak. A'tha yang pertama. Kalau sudah a'tha, apakah baik satu negara? Itu modal yang pertama. Setelah a'tha apa? Kalau diturunkan wattaqwa. Takwa itu dalam konteks masyarakat adalah mentaati peraturan. Silakan jenengan pergi ke negara maju manapun, mereka mentaati peraturan. Dia takut, lampu merah dia berhenti. Di Indonesia lampu merah berhenti. Ya, ada juga yang terus, ya. Jadi itu modalnya memang kalau bikin masyarakat yang baik. Maka kalau kita saksikan, kata Syekh Fadil As-Samirai, ayat ini tidak hanya berbicara tentang kualitas individu, tapi juga masyarakat. Karena masyarakat yang baik itu dia akan saling bantu sama lain. Yang pertama, yang kedua dia akan taat kepada aturan. Ya, tidak mau dia. Dan yang paling terakhir, sempurnanya malaikat kapan? Kalau masyarakat itu mengkonfirmasi kebenaran Islam. Jadi puncak baiknya masyarakat adalah kalau dia Muslim. Kita ini dibalik sekarang. Ya, kita ini sudah shaddaqah bil husna, tapi belum
wattaqa, belum a'ta. Negeri-negeri yang lain mungkin yang sudah maju sudah a'ta, sudah ittaqa, dalam pengertian taat terhadap aturan, ya, law enforcement, tapi belum, Masya Allah. Dan nanti Anda akan perhatikan, ya, ada banyak orang yang nanti tinggal ke belakang ini dan tinggal tunggu saatnya. Kalau orang itu a'ta, punya komitmen secara sosial, dan sebenarnya orang taat dia, figurnya, pasti, lihat ya, pasti sebentar lagi dia akan mengkonfirmasi kebenaran. Kan itu sekuennya begitu. Insya Allah itulah yang kita saksikan pada Deddy Corbuzier. Ya, orangnya a'ta, dia banyak memberi orang, meskipun kita nggak tahu. Sebenarnya jauh di dalamnya dia ittaqa, dan tinggal mengkonfirmasi, saddaqa bil husna. Anda kalau ngelihat ada orang yang belum muslim dan dia baik, doakan. Karena sebenarnya sekuennya tinggal. Kalau orang itu sudah a'ta, punya komitmen secara sosial, tapi kalau orang tidak punya komitmen secara sosial, itu susah masuk Islam. Bantu orang, nggak mau nolongin orang, nggak mau, orangnya istaghna, nggak mau peduli sama orang lain, berat kayak begitu itu. Tapi kalau ada orang yang baik, orangnya Ustadz, ya Allah, suka nolong, ada gini, a'ta dia sudah. Ittaqo, taat sama aturan Ustadz orangnya. Sebentar lagi gampang orang kayak begitu itu masuk Islam. Kenapa? Karena sebenarnya ini bibit buahnya sudah ada, tinggal bijinya saja dah. Namanya saddaqa bil husna. Itu pula yang dilihat kalau kita ngelihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar Ibnul Khattab, dia sudah a'ta, cintanya sama masyarakat, jangan tanya Umar Ibnul Khattab. Yang membuat dia marah sama Rasulullah awal-awal adalah karena dianggap Rasulullah pemecah masyarakat. Dia suka. Sementara Umar itu orang yang selalu menyatukan masyarakat. Memang begitu. Ittaqa dia. Tinggal minggu satu lagi. Begitu dia tahu kita dakwai dia, saddaqa bil husna. Saddaqa bil husna. Itu maksudnya Al-Quranul Karim. Kalau sudah saddaqa bil husna, semuanya jadi apa dia? Jadi wan nahari idza tajalla. Tapi kalau orang mulai dari kadzdzaba bil husna, kemudian naik menjadi istaghna, kemudian naik jadi bakhila, jadinya nanti kayak apa? Wal laili idza yaghsha, jadi gelap. Indahnya Al-Quranul Karim. Seakan-akan Allah mau bilang, hei manusia, kamu ada laki dan perempuan, pekerjaanmu beda-beda, inna sa'yakum lasyata, amalmu berbeda, tinggal dua saja sekarang, mau menjadi yang a'ta atau menjadi yang bakhila. Dan di awal Allah sudah sumpah, malam ketika gelap gulita menutupi apapun saja, siang ketika membuka dan menerangi apapun saja. Kalau you pilih yang ini terang benderang, pilih yang sini gelap gulita, please silakan kamu lakukan, kata Allah SWT. Kita disuruh memilih dan berpikir itu. Indah sekali ayat ini kalau jangan renungkan, diawali dengan wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Baru setelah itu Allah menyatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra wa amma man bakhila wastaghna kadzdzaba bil husna. Ya, masyaallah. Fasanuyassiruhu lil usra. Sama balasannya sekarang. Kalau orang melakukan itu, kata Allah, maka aku akan mudahkan dia untuk menuju sesuatu yang lebih sulit lagi. Hal yang sulit menjadi dimudahkan sama dia. Apa usra itu? Yang sulit itu apa? Satu, neraka. Orang ini jadi tambah mudah melakukan maksiat. Kata Ibnu Abbas, al-usra di sini adalah asyar, semua kejelekan. Usra itu semua kejelekan. Kalau ada perempuan yang nggak bisa hamil-hamil, orang Arab bilang a'saratil mar'ah, perempuan yang susah hamil, ya, karena dari kata a'sarah, dari kata usra, ya. Nah, ini yang menarik, seperti rumus tadi, kalau orang itu menjadi ahli surga, makin mudah dia melakukan amalan kebaikan, dan makin mudah dia semakin menuju surganya Allah. Sementara kalau orang tadi ini, ya, yang kadzdzaba bil husna, istaghna, terus bakhila, bagaimana hidupnya? Nanti dia semakin dimudahkan untuk melakukan kejelekan, dan semakin lapang jalan dia menuju nerakanya Allah SWT. Na'udzubillah, subhanallah.
Jenengan pernah ndak bertemu dengan orang sampean niku lho, kenapa sih kok ndak berhenti maksiat? Embu gak iso aku. Pernah ndak dapetin kayak gitu? Itu namanya fasanu yassiruhu lil usra. Mbok berhenti napa mabuk-mabukan itu? Ndak bisa Ustaz, saya Ustaz. Fasanu yassiruhu lil usra. Itu cuman konsekuensi. Kalau mau ngobatin di mana sebenarnya kesalahannya? Kadzdzaba bil husna. Karena dia tidak percaya dengan hukuman Allah, karena dia tidak percaya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena dia tidak percaya dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Poinnya itu di situ sebenarnya awalnya. Dan terus sampai jadi istagna. Karena itu dia tidak peduli sudah sama yang lain, dia cukup dengan dirinya sendiri, dia istagna. Karena itu kemudian dia bakhil. Dan Allah kemudian bukan Allah, karena kita terus menerus. Anda kerjakan soal, misalnya lah, bawalah ini atau apalah, suruh gergaji apapun, susah awalnya. Tapi kalau kita terus menjadi mudah enggak? Jadi mudah kemudian. Sama, seluruh sebenarnya perbuatan yang jelek dan nerakanya Allah, sebenarnya itu sesuatu yang memberatkan hati kita awalnya. Setan saja yang menghiasinya, seakan-akan dia sesuatu yang mudah kita lakukan. Tapi sebenarnya orang soleh susah. Tanyain kepada orang soleh, susah atau enggak berbuat zina? Susah. Aduh, enggak Ustaz, ya Allah Ustaz, wedi aku Ustaz, nanti begini. Alhamdulillah. Kalau kita ini merasa semua pintu maksiat menjadi terasa berat untuk kita lakukan. Malu saya Ustaz mau korupsi, malu saya Ustaz mau pacaran, malu saya Ustaz mau begini, malu saya mau berbohong, dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah saya bisa ke masjid Ustaz, alhamdulillah saya zikir Ustaz, alhamdulillah hari ini mau roja Ustaz. Semuanya terasa mudah, fasanu yassiru lil yusra. Tapi kalau sekarang semua maksiat jadi wenteng lakoni maksiat, itu yang bahaya. Selidiki, kalau kita sudah mulai melakukan maksiat dan terasa ringan, nonton film porno terasa ringan, kemudian semakin terasa ringan dan tambah biasa, hati-hati. Apa yang salah dari saya? Mulai cek, jangan-jangan syahadat saya ini udah tidak benar lagi, jangan-jangan saya udah tidak pernah yakin dengan balasan hukuman dari Allah SWT. Karena itu poinnya itu penyakitnya di situ, penyakitnya. Itu yang dimasukkan oleh Al-Quran, fasanu yassiruhu lil usra, dimudahkan jalannya. Karena itu lihat, kesuksesan orang itu justru adalah pada ujungnya nanti. Ada orang yang mungkin berbuat jelek terus, tapi di ujung dia berubah, dia lakukan amalan ahli surga, masuk surga dia. Ya, seperti satu ceramah seorang khatib di Maroko yang menarik ya. Dia cerita, kata dia, ada orang alim di Maroko yang bermimpi Nabi Muhammad SAW hingga 3 kali berturut-turut. Dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW menyatakan, tolong datangi fulan ibn fulan di Makkatul Mukarramah. Hari kedua mimpi lagi Rasulullah SAW, dan dia berkata, tolong datangi fulan ibn fulan di Makkatul Mukarramah. Hingga 3 hari kemudian, okelah saya berangkat ke Mekah. Dia cari orang tersebut, ketemu orang itu. Orang itu biasa, janggutnya tidak lebat, tidak nampak dia sebagai ahli surga, dan biasa, dan bahkan hampir dia tidak pernah masuk Masjidil Haram. Orang itu ditanyakan, antum fulan ibn fulan, iya anak. Ini bukan cerita zaman Rasulullah, cerita sekarang. Orang alim di Maroko yang bermimpi Rasulullah SAW. Sampai di sana, kemudian dia berkata, antum fulan ibn fulan, iya ana fulan, ada apa kamu mencari saya? Dia ceritakan, saya mimpi Rasulullah 3 kali, dan Rasul menyatakan bahwa anda adalah ahli surga. Dia menyatakan, tidak mungkin, saya ini orang jelek, saya ini orang yang tidak pantas, dan segala macamnya, masih banyak maksiat yang saya lakukan. Kemudian udahlah, mari kita bertobat. Diajak oleh orang alim Maroko ini untuk pergi ke Masjidil Haram. Dia mandi dulu, dia pakai pakaian yang paling wangi yang dia miliki. Sepanjang jalan dia tanyain, ya fulan, apa amalanmu? Kata dia, aku punya tetangga, mati suaminya, dan dia meninggalkan anak-anak yatim yang kecil. Semenjak dia wafat,
Saya berjanji kepada diri saya, gaji yang saya miliki akan saya pecah jadi dua. Satu untuk menghidupi keluargaku, yang satu untuk memberikan kepada anak-anak yatim dan pejanda itu. Dan saya komitmen dalam hati saya. Dia terus masuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sholat dia. Sang imam menangis membaca bacaan ayat Al-Quran dan dia ikut menangis. Pada sujud terakhir diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kenapa? Saddaqa bil husna. Ya, saddaqa bil husna. Kemudian ittaqa, kemudian a'ta. Itu yang kita inginkan dalam hidup. Berubah orang, Allah terima itu. Kenapa? Karena komitmennya dalam hati. Yang paling dilihat pertama kali oleh Allah itu bukan amal zahir kita, amal batin kita. Karena amal zahir bisa ketipu. Amal zahir itu drivernya bisa macam-macam. Ada Fatimah, anaknya Pak Haji, di pinggir masjid yang sedang dikonstruksi. Ada orang yang jatuh cinta sama Fatimah, dia bisa nyumbang 1 miliar. Orang yang tidak tahu, wow, akto. No. Karena ibtigha'a, dia meraih cintanya Fatimah. Nggak tahu, karena itu yang diperiksa pertama kali oleh Allah adalah saddaqa bil husna. Apa motivasimu? Oh bener anak ini, saddaqa bil husna. Oh bener ini, ittaqa. Oh bener ini, karena itu ata. Sama juga dengan di sini. Orang yang bakhil, kenapa ini? Oh istaghna. Kenapa kok istaghna? Oh kadzdzaba bil husna. Kadzdzaba bil husna. Masya Allah. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Tapi cirinya adalah, mari kita periksa, mboten usah meriksa yang lain. Apakah sekarang saya semua menuju ketaatan Allah menjadi lebih mudah? Kalau menjadi lebih mudah, itu ciri kita sudah di jalan yang benar. Kalau sekarang semua yang kemaksiatan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan, itu tanda kita menuju kehancuran. Dan itu yang harus kita perhatikan. Tambah suwe kok tambah gampang ini maksiat ya, Masya Allah. Dan merasa biasa aja, kemudian hati-hati. Dulu menatap perempuan ketakutan, sekarang gonceng perempuan, sekarang sudah berduaan dengan perempuan, kok biasa ya gue ya. Fasanuyassiruhu lil usra. Dulu misalnya, dan segala macamnya, terus. Itu yang disebutkan fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sekarang Allah ngingatin lebih kuat lagi. Nggak akan ada gunanya sama sekali, kata Allah. Wa ma yughni anhu, nggak akan berguna sama sekali kepada orang itu. Siapa? Orang yang tadi itu, yang kadzdzaba bil husna, ya. Idza taradda, kalau dia meluncur gini. Taradda itu kalau sesuatu orang ada di cliff, ada di atas, kemudian jatuh turun ke bawah, namanya taradda. Kalau dia sudah jatuh ke bawah, nggak ada gunanya lagi harta. Kemana dia? Kata para ulama tafsir dua. Satu, ke dalam kubur. Yang kedua, ke dalam neraka. Ya. Maka siapapun yang Allah kasih adab faqad hawa, kata Al-Quran, maka dia sudah jatuh, dia jatuh menyungsur. Masih ingat ketika suatu hari terdengar suara yang sangat keras, dan Nabi menyatakan, suara apakah itu? Kalian tahu suara apakah itu? Ya, Rasul kemudian menjawab, itulah suara batu yang baru jatuh ke dasarnya neraka jahanam semenjak 7.000 tahun yang lalu. Bayangkan jatuhnya ini. Dan nanti orang dijatuhkan begitu itu. Kalau sudah masuk ke dalam liang kubur, ada gunanya harta yang kita simpan-simpan, yang dulu kita bakhil, yang menghabiskan seluruh masa, usia, tenaga untuk kita kumpulkan. Itu difikirkan kira-kira, ngapain kita ini kok sangat kikir sekali itu? Kenapa kita ini kok tidak membantu orang lain? Ya, meninggikan agama Allah SWT, memuluskan semua program-program yang bermanfaat bagi orang banyak. Padahal dengan itu Anda membangun surga Anda. Itu yang menarik. Kenapa menjadi super pelit? Padahal kalau kamu nanti nyungsep ke dalam kuburan, nggak ada gunanya sama sekali harta itu. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apalagi nanti kalau ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Inna alaina lal huda, kata Al-Quran. Sungguh hanya saya saja yang memiliki al-huda. Allah sekarang menyatakan, kamu rasa kamu memiliki hartamu, oke lah, semuanya itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak punya hidayah. Dan siapa pemilik hidayah?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu seperti air, hidayah itu seperti angin. Jangan pernah merasa bahwa kita ini telah memiliki hidayah. Enggak, kita tidak memiliki hidayah. Hidayah itu miliknya Allah. Kita ini minta terus diberi sebagaimana angin. Jangan punya angin. Ya ada angin, ya, tapi itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta terus tiap hari. Kita butuh terus angin tiap hari. Kita butuh air terus tiap hari. Habis minum, enggak lah saya enggak butuh air. Enggak, nanti kamu akan haus. Karena itu minta terus air. Sama dengan hidayah. Hidayah itu milik Allah. Hudan lil muttaqin. Allah yang memberikan. Innal huda hudallah. Huda itu miliknya Allah. Inna alaina lal huda, kata Al-Quran Karim. Sesungguhnya tanggung jawab kami, milik kami hidayah itu. Semua, tidak ada yang memiliki hidayah kecuali Allah SWT. Hatta Rasulullah tidak punya. Ya, yang nunjukin kita sampai ke tujuan paling akhir itu Allah SWT. Dan itu yang kita butuhkan dalam hidup. Karena itu sebagaimana di surat Al-Fatihah, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita diboleh minta apapun saja. Tapi di ayat selanjutnya Allah membimbing kita. Karena seringkali kita lupa dengan sesuatu yang paling penting yang kita butuhkan, yaitu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sekarang kata Allah, dan sesungguhnya sungguh milik saya, bagi saya apa? Semua yang akhir dan semua yang awal. Kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Seakan-akan kamu itu loh kok bisa mentang-mentang, seakan-akan kamu memiliki hidupmu sendiri, seakan-akan kamu punya harta. Memangnya kamu siapa? Hidayah itu dipegangku, seluruh kehidupan dunia dan akhirat ini milikku semuanya. Kenapa kamu bisa berperilaku seperti itu? Kita disuruh mikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diingatin. Ya, satu hal yang membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kecintaan kita kepada dunia ini. Ya, yang nanti membuat kita menjadi kikir dan kemudian makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kenapa Allah kok tidak menyatakan wa inna lana lal akhirata wad dunya? Karena Allah ingin menunjukkan yang lebih luas dari dunia. Ya. Dunia itu memang al-ula, yang lebih awal daripada akhirat, tapi Allah mau menjelaskan kepemilikannya sekarang, yang dimiliki oleh Allah semuanya, baik kehidupan yang nanti di akhirat dan kehidupan sebelum di akhirat. Dan sebelum di akhirat tidak hanya dunia, semuanya itu semuanya miliknya Allah. Masya Allah ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladha. Oke, sekarang itu setelah Allah nunjukin aku yang punya kehidupan, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu tidak akan berdaya apapun, dan aku yang punya hidayah. Allah kemudian menyatakan fa anzartukum naran taladha. Maka sekarang aku ngasih warning buat kalian, aku ngasih peringatan yang sangat keras buat kalian. Dengan apa? Naran taladha, dengan neraka yang bergolak-golak, dengan neraka yang menyala-nyala, dengan neraka yang berkobar-kobar. Ladha, kalau api menyala-nyala, ya kesana kemari nggak karu-karuan, ya bergelegak, namanya taladha. Dan ini tidak berhenti sekali, terus menerus dia, karena menggunakan taladha, dia terus keep sparking, keep cracking, making noise. Terus dia cracking, terus namanya taladha. Taladha. Allah menggambarkan dengan itu. Fa'anzartukum, kita diingatin dengan api neraka itu. Jangan terlalu berani kita dengan neraka itu, Masya Allah ya. Quran, saya ulang lagi untuk mengingatkan kita bersama-sama sebentar, bahwa kalau kita ditimpa dengan sesuatu yang paling ringan saja dari neraka, kita ini sudah merasa hancur. Jangankan dengan naron taladha. Siksa yang paling kecil di neraka adalah, belum ada di neraka orangnya, masih di luar neraka, hembusan angin yang paling lembut di neraka, namanya nafhah, paling lembut, nafhatun min azabi rabbik. Dan kalau itu menyentuh kita, sebentar saja menyentuhnya, ya sebentar, massa itu nyentuh sebentar gini. Dan yang menyentuh angin, yang menyentuh itu angin. Kalau Anda ada air, ada padat, ada gas. Ya. Kalau kita disentuh air terasa
terasa. Disentuh benda padat terasa, terasa. Kejatuhan 1 kilo batu terasa. Ketetesan air terasa. Kalau Anda kena gas terasa? Nggak terasa. Contohnya angin. Angin ini kena loh. Nggak terasa kita. Kecuali kalau ada kipas anginnya baru terasa, iya kena angin saya Pak. Kita ini sekarang udah kena angin tiap hari. Ya. Kecuali kentut, lah terasa kalau itu ya. Tapi Allah itu mau jelasin bukan air yang mengenai kita, bukan benda cair yang mengenai kita, bukan benda padat yang mengenai kita, tapi benda yang bersifat gas yang mengenai kita. Namanya nafhatun. Kalau kita ruangan ini ber-AC, kita buka jendela sedikit, terus udara dari luar mengenai kita. Yang lebih panas. Terasa nomor beten, terasa gede. Duh panas ya. Nah gini, kalau orang kesentuh sesuatu itu akan punya efek. Kalau Anda saya timpai dengan 1 ember, kira-kira gimana jeritannya? Wah, misalnya, oke. Kalau Anda saya timpai dengan 5 kilo batu, gimana jeritnya? Macam-macam udah. Ya, bayangin sekarang renungin ayat Al-Quran. Kata Allah, lain apabila kamu itu disentuh, masadhum, kalau kamu itu disentuh 1 detik saja dengan hembusan angin yang paling dingin dari neraka, satu kena gini dah kita ini layakununa, dan kita akan terus menerus bicara. Kalau Anda saya dikasih 5 kilo batu, berapa lama sih jeritnya? Aduh, mari wes. Ya, udah mungkin sejam sampai terus. Aduh, nah, enggak kuat kita, 15 menit selesai. Al-Quran menggambarkan dengan fi'il mudhari'. Kena anginnya saja, kita sudah, ya Allah, kita bilangnya bukan adu-adu. Bilangnya, ya wailana, bongko aku, hancur aku, mati aku. Wail adalah ungkapan kalau Anda merasa tidak ada kebaikan sedikit pun dari dirimu. Bayangin Al-Quranul Karim itu. Itu baru kena sedikit, bukan narun taladza loh ini. Ini nafhah min azabi rabbik. Agar kita ini takut, agar kita ini saddaqa bil husna, bukan kadzdzaba bil husna. Karena itu Allah mengatakan fa'anzartukum. Lah diperingatin gini masih cengingar-cengingir, ku sange nemene. Ibaratnya blek sak ton watu kon ya ngono gampangane. Kalau kita kena batu saja kita ketakutan, ya, apalagi dengan naron taladza. Dengan narun taladza. Karena itu Al-Quran menyatakan fa'anzartukum narun taladza, narun taladza la yaslaha ilal ashqa, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali al-ashqa. Alhamdulillah. Berarti siapa yang masuk neraka taladza, yang narun taladza? Al-ashqa, orang yang paling jelek. Ashqa itu superlatif ya, dari kata syaqi ya. Orang yang paling jelek, hanya yang paling jelek yang masuk sini. Yang kurang jelek masuk neraka yang lain, bukan masuk neraka ini. Masya Allah ya, bukan neraka ini. Ashqa, yang paling jelek. Sebagian ulama tafsir menyatakan siapa itu? Umayyah bin Khalaf, yang mukulin Bilal dan segala macamnya. Orang-orang yang memenuhi kriteria tadi itu, ashqa. Kalau Anda hubungkan dengan ayat sebelumnya, misalnya asyams wasyams waduhaha, Al-Quran juga menyatakan kata ashqa di sana. Ya, yakni siapa? Orang yang membunuh untanya Nabi Sulaiman. Ya, untanya Nabi Saleh maksud saya. Ya. Namanya ashqa juga, yang paling jelek. Menarik ya. Karena nanti kalau Anda hubungkan hampir mirip. Hampir mirip. Sama-sama ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu berupa unta Nabi Sulaiman, yang satu berupa Al-Qur'anul Karim. Yang untanya Nabi Sulaiman, yang untanya Nabi Saleh disuruh apa? Disuruh menjauh, biarkan dia sendiri, nggak usah direcokin. Sementara Al-Quran disuruh apa? Disuruh deketin, disuruh kita melakukan apresiasi yang baik dengan Al-Quranul Karim. Apa yang dilakukan oleh ashqa, orang paling jelek ya, di zamannya Nabi Saleh, dia justru mendekati unta betina, dan bahkan tidak hanya mendekati, fa'aqaruha fadamdama alaihim bidzambihim fasawwaha, dia menyembelihnya ya, wasayujannabuhal ashqa ya. Jadi dia apa namanya, fa'aqaruha, dia menyembelihnya, fadamdama alaihim, kemudian Allah hancurkan dia.
Lah, dia mendekati justru. Disuruh menjauh malah mendekat. Yang di sini sekarang. Al-Quran suruh dekatin. Apa yang dilakukan oleh Ashqa yang di sini? Dia menjauh dari Al-Quranul Karim. Karena itu dia jadi Ashqa. Allah ngomper dan dua-duanya adalah Ashqa. Di zamannya Nabi Saleh dan di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzartukum naran taladza la yaslaha ilal ashqa. Ilal ashqa paling jeleknya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Cirinya apa dia? Dia mendustakan Al-Qur'anul Karim, dia mendustakan Al-Husna, dia mendustakan syahadat tadi, dia mendustakan balasan dan ancaman Allah SWT, wa tawalla, dan dia berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Dia enggak mau lagi. Ya. Ada lagi yang menyatakan dia berpaling dari orang-orang yang miskin karena dia tidak mau a'ta. Kadzdzaba bil wa tawalla. Saya agak cepatkan ya, waktunya sudah hampir habis. Alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Dan Allah menjauhkan dia jauh sekali dari neraka itu. Siapa yang dijauhkan dari naron taladza? Al-atqa. Sama, lawannya ashqa, orang yang sangat buruk, sekarang orang yang sangat takwa, atqa. Ini bukan muttaqin, di atasnya muttaqin, namanya atqa. Lebih tinggi, orang yang takwanya paling super, namanya atqa. Bawahnya baru muttaqin. Oleh Allah kasih wasayujannabu, janib kalau kita di samping, ya. Tapi kalau tajnib, dijauhkan jauh. Orang ini jauh dari neraka ladza. Pertanyaannya sekarang, kalau tadi yang masuk neraka ladza siapa? Ashqa saja. La yaslaha illal ashqa. Tapi siapa yang Allah jauhkan dari neraka? Atqa. Dia dijauhkan dari neraka. Tapi tidak ada illa. Artinya tidak hanya yang atqa dijauhkan dari Allah. Termasuk orang yang takwanya kurang dari sini juga akan dijauhkan oleh Allah. Karena dia masuk surganya Allah juga, alhamdulillah rabbil alamin. Karena itu jangan perhatikan di surat Al-Hadid, Allah menggambarkan ada surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi ini, hanya seperti saja. Karena saking luasnya, kalimatnya dipakai sabiqu ila maghfiratin. Musabaqah, semua orang mukmin kompetisi. Ada yang sudah 1 kilo sampai yang paling ujung. Karena semua orang yang beriman itu ikut kompetisi, surganya yang disediakan Allah juga lebih luas. Karena itu Allah menyatakan ada kalimat tambahan ka. Wa jannah arduha ka'ardis samawati wal ard. Tidak sama, hanya seperti lebih luas lagi. Kenapa? Karena surganya diberikan lilladzina amanu. Sementara di surat Ali Imran ka-nya dibuang oleh Allah. Arduhas samawati wal ard. Bagi yang ngafalin Quran seringkali keliru. Kalau di surat Ali Imran ka-nya dibuang oleh Allah. Arduhas samawati wal ard. Kenapa? Karena ini surganya lebih kecil. Kenapa? Pesertanya lebih sedikit. Yang ini khusus orang muttaqin, bukan orang yang beriman saja, khusus orang muttaqin. Karena itu ujung ayatnya uiddat lil muttaqin, bukan uiddat lil ladzina amanu. Masya Allah. Untuk urusan ini Allah menyatakan wasayujannabuhal atqa, wasayujannabuhal atqa, dijauhkan. Ya, siapa yang dijauhkan? Orang yang paling bertakwa. Kalau kita lihat rujukannya siapa di sini? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita lihat asbab nuzulnya, karena dia banyak membebaskan budak, orang-orang mencemooh, ya, karena kamu mengambil manfaat itu dari itu. Kata Abu Bakar, enggak. Abu Bakar disebut dengan al-atqa. Tapi yang menarik karena ayat ini bukan begini, wasayujannabuha Aba Bakrin. Alhamdulillah, karena tidak menyebut orang, maka siapapun saja nanti akan bisa mengikuti langkahnya. Ayat ini bersifat umum. Wasayujannabuhal asqa alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Yang dia memberikan hartanya tujuannya untuk satu, hanya untuk membersihkan dirinya. Jadi kalau iman kita ini yang kecampur-campur dengan macam-macam, greedy, kecampur rasa macam-macam, caranya bagaimana membersihkan? Infak. Latihan untuk infak. Pelajari hidupnya Rasul, hidupnya penuh dengan bantu orang lain, infak. Cari orang soleh yang tidak rajin sedekah. Cari orang ahli surga yang tidak mudah bantu orang lain. Enggak ada. Karena itu salah satu cara untuk tazkiyatun nafas.
Salah satu musuh paling besar kita ini, yang membuat kita ini tidak bersih hati adalah dunia ini. Kan itu kadang harus dikeluarin dalam bentuk infak, sedekah, karena harus dikalahkan. Karena itu bukti saya milih engkau ya Allah, saya mengharapkan pahalamu ya Allah. Harus dilawan sini. Ya, itu yang disebut dengan alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Dia memberikan harta tidak kepunya keinginan lain kecuali untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada orang lain yang dulu pernah ngasih nikmat sama dia yang sekarang dia harus menggantinya. Biar sampean tahu apinya ngaku seperti kita. Ya, hari ini dapat makanan selamatan, besok kita bikin selamatan, nggak enak wingi wonge, nah, misalnya ya, kalau yoyo kupatan dan sebagainya, ini nggak ada. Dia benar-benar ngasih orang karena tujuannya hanyalah untuk membersihkan dirinya, bukan untuk membalas kebaikan orang lain. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Tujuan paling utamanya adalah karena dia ingin meraih keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ingin cari adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, atensinya Allah Subhanahu wa taala. Kata wajah dipakai oleh Al-Qur'an agar Allah itu atensinya full kepada kita, agar Allah itu ridho dengan kita, memandang kita dengan senang. Seperti kalimat yang dipakai oleh anak-anaknya Nabi Yusuf, yakhlu lakum wajhu abikum, ya, agar semua atensinya, perhatian ayah kita kepada kita. Orang beriman, siapa yang dia tuju? Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan, dia tidak menghadapkan amalnya ke siapapun saja. Dia hadapkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini dibungkasi dengan kalimat yang indah, wala saufa yarda, wala saufa yarda. Pasti nanti dia akan puas dengan apa yang dia lakukan. Kapan? Tidak saja di dunia ini, terutama nanti saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kepuasan karena dia mendapatkan balasan yang jauh dari yang dia ekspektasi. Sebagaimana digambarkan juga di dalam surat Ali Imran yang tadi kita bahas, wa ni'ma ajrul amilin. Ni'ma itu kata kalau kita mau mengungkapkan kekaguman, orang Arab menggunakan kata ni'ma. Kalau wow itu fi'il ta'ajjub. Ya, kalau salah satu caranya untuk bikin kekaguman, tambahi kata ni'ma. Ni'ma ajrul amilin. Dia beramal sesuatu tapi dikasih balasan ajr yang tidak sesuai dengan amalnya. Karena itu dia bilang ni'ma ajrul amilin. Jenengan kerja 1 bulan dapat uang 1 triliun. Ni'ma ajrul amilin. Kira-kira begitu. Nanti orang itu akan mendapat maghfirahnya Allah, mendapat jannahnya Allah. Dan karena itu dia bilang ni'ma ajrul amilin. Di ayat ini dia bilang wala saufa yarda. Pasti, garanti, meskipun tidak sekarang. Memang harus ada waktu. Karena itu kita butuh iman, karena itu kita butuh ketakwaan, karena itu butuh shaddaqa bil husna, shaddaqa bil husna. Waktunya sudah jam 10. Semoga kita dipastikan oleh Allah menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori pertama, shaddaqa bil husna, ya. Kemudian wattaqa, kemudian a'ta, dan kita dijauhkan oleh Allah sejauh-jauhnya dari orang yang kadzdzaba bil husna, kemudian istaghna dan berakhir dengan bakhila. Semoga kita dipastikan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti pulang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.